Oke, baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semuanya shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita persiapkan hati kita bersama-sama dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama, saya mengajak untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama menghadap di hadirat-Nya. Sujud kepada Allah yang hidup. Ini kami Tuhan. Dalam waktu ke waktu hingga sampai hari ini Tuhan, Engkau ada tetap bersama kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tuntun langkah kami Tuhan. Engkau pimpin setiap jalan kehidupan kami. Itu semuanya karena kasih setiamu yang tak pernah habis atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Mari kita semuanya, kita naikkan sembah kita. Syukur bagi-Mu Allah yang besar, setia Tuhan, Kau pimpin langkah hidup kami. Haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi kami persiapkan hati kami untuk menyembah-Mu, Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kaulah Allah kami yang besar, Kaulah kami yang dahsyat, sungguh dahsyat, sungguh hebat kasih-Mu, pimpinan-Mu menyertai-Mu. Oh haleluya. Pujian, pujian haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan. Dalam musim berlalu, waktu ke waktu kami terus bersyukur kepada-Mu. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berhenti luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku berhenti luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. Kami bersyukur kasih setia-Mu, Yesus. Lebih dalam lagi kami bersyukur Tuhan. Lebih dalam lagi kami menaikkan syukur kami Tuhan. Oh, haleluya, kami bersyukur kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu kami sembah, kami muliakan. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Ketika kami bersyukur Tuhan, kami mau hidup menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, ini syukur kami Tuhan. Lebih dalam lagi menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Lebih dalam lagi. Oh. Menyenangkan-Mu, oh, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
dunia Tuhan. Hati kami bersuka cita, hati kami beria-ria karena kasih setiamu yang begitu besar. Dan hati kami, kerinduan kami hanya menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak dipuji, disembah. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Yesus mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Kita sudah diberi kemenangan. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Mari kita semuanya mengundang bangkit berdiri, Bapak Ibu. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Semua Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Kau beri kekuatan. Semua haleluya, bersukacita selamanya. Yes. Amin. Haleluya. Mari tunjukkan sukacitanya. Kabar mendampingi setiap langkahku. Yes. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Haleluya, kita tetap bersukacita. Amin. Amin. Iya, Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Iya. Mari kita semua katakan, Dia sungguh teramat baik. Amin. Lebih lagi bersorak-sorai memuji muliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yuk kita semua katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Semua Engkau baik, teramat baik. Yes. Engkau baik, teramat baik. Amin, haleluya. Dia sungguh teramat baik. Amin. Kita selalu mengingat kasih setiap Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan, teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik,
Beri kemuliaan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita yakin dan percaya bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita sungguh amat baik. Amin. Dan biarlah hidup kita selalu hidup di dalam firman-Nya. Karena firman-Nya adalah jalan kehidupan kita menuju kepada Dia. Kita yakin kuasa-Nya sempurna. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar ya Tuhan. Yes. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih dalam kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia, karunia, anugerah, pemeliharaan, dan belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua berkat kasih karunia dan anugerah-Mu semata. Kami juga bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kami pada saat ini Tuhan. Untuk mengadakan persekutuan, bersekutu bersama, beribadah bersama, baik melalui offline meeting maupun melalui virtual meeting lewat Zoom Tuhan. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami, sekarang kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, bertahtalah di tengah-tengah umat-Mu. Jamah hati kami, beri kami telinga seorang murid yang siap mendengar, siap diajar, dan siap belajar, untuk
untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Putra Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang mengikuti virtual meeting, ibadah virtual lewat Zoom. Saya bersyukur saya kembali diberi kesempatan bisa sharing kembali firman Tuhan di tempat ini. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul atau saya beri tema doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami, doa yang sangat populer ya. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebentar lagi juga saya yakin Bapak Ibu sudah dengar, sudah sering baca doa Bapa kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius. Alkitab kita buka dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-6. Ya, kitab Matius itu kitab pertama dalam Perjanjian Baru, ya, dalam kanon Alkitab itu kitab pertama. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi saya ulang, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu menyimak baik-baik di rumah maupun di tempat ini. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi di situ ada kata aku itu bukan perkataan saya, tapi perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Ayat terakhir, ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin untuk firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam hidup kita masing-masing. Saya akan berikan sedikit penjelasan tentang ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi. Matius pasal 6, ayat 5 sampai 15. Ya, Bapak Ibu bisa mengikuti penjelasan saya lewat slide yang ditampilkan oleh tim multimedia. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang mengkoreksi, menegur, mengkoreksi atas dua sikap doa yang salah. Dua sikap doa yang salah. Sikap doa yang salah yang pertama adalah doa orang munafik. Doa orang munafik. Ya, tentunya ada orang-orang munafik juga pada zaman Yesus. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kaget kalau melihat sekarang ada orang munafik di rumah, di tetangga, di lingkungan rumah, di lingkungan kantor. Ya.
Jadi nggak perlu kaget, karena pada abad 1 pun, zamannya Tuhan Yesus, bahkan juga zamannya perjanjian lama, terdapat orang yang munafik. Orang munafik ini, ya kalau dalam perjanjian baru biasanya adalah orang Farisi, ya, orang Farisi. Tapi tentunya tidak semua orang Farisi munafik, ada juga Farisi yang baik. Ya. Cuma yang Yesus singgung ini adalah Farisi yang munafik. Mereka berdoa di pojok-pojok jalan, di sudut-sudut jalan, di perempatan jalan, di mana banyak orang lalu lalang, simpang siur, di situ mereka berdoa. Ya, mereka berdoa di rumah-rumah ibadat, mereka duduk di kursi paling depan, di situ mereka berdoa. Nggak masalah dengan lokasinya sebenarnya, tapi masalahnya adalah mereka ingin dilihat orang. Oh, ini si A ini hebat nih. Doanya panjang. Doa di tempat umum, rajin berdoa, pasti orangnya rohani. Jadi ini adalah sikap doa yang salah yang pertama, sikap doa orang munafik. Mereka berdoa bukan karena ingin membangun hubungan dengan Allah, tapi justru karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat orang lain, ingin diomongin orang lain, bagus nih orang, rohani, ingin dipuji orang lain. Tuhan Yesus katakan mereka sudah mendapat upahnya. Ya betul, memang pada zaman Yesus orang Farisi itu sangat dihormati, sangat dikagumi karena kerohanian mereka. Tuhan Yesus ajarkan, kalau kamu berdoa, jangan berdoa di pojok-pojok jalan, jangan di rumah ibadah, tapi masuklah ke kamar. Kamarmu, bukan kamar orang lain ya. Kamarmu bukan kamar orang lain, lalu kunci pintunya. Di situ kamu berdoa. Nah, perlu Bapak, Ibu, saudara-saudari pahami bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus masuk ke kamar kunci itu bukan masalah lokasi. Kita mau berdoa di mana aja bebas. Ya. Kita mau berdoa di jalan, mau berdoa di kamar, mau berdoa di kantor, mau berdoa di kamar mandi, menyanyi sambil mandi, ya nggak apa-apa. Mau berdoa di ranjang rumah sakit ketika kita sudah sekarat, kita mau berdoa nggak apa-apa. Lokasi doa tidak menentukan. Ya. Sikap hati kita itu yang menentukan. Itu yang penting bagi Tuhan Yesus. Itu yang penting bagi Allah. Jangan dipahami, oh kalau berdoa harus masuk kamar kunci. Oh berarti kalau gitu nggak boleh lagi ada kebaktian doa di gereja. Nggak boleh lagi ada prayer meeting. Tadi worship leader berdoa, oh itu nggak boleh itu. Karena Tuhan Yesus bilang kalau berdoa harus masuk kamar kunci. Ya, jangan dipahami seperti itu pemahaman yang keliru. Lokasinya tidak masalah, yang penting sikap hati Bapak Ibu. Sungguh-sungguh ingin berkomunikasi dengan Allah, sungguh-sungguh ingin berhubungan dengan Allah, bukan supaya dilihat orang lain. Koreksi akan sikap yang kedua, itu sikap pertama, sikap orang munafik, sikap doa yang munafik, sikap doa yang ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Tetapi ada sikap doa yang kedua yang salah. Yang kedua adalah doa bertele-tele. Itu tadi disinggung oleh Tuhan Yesus, doa bertele-tele, doa dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang panjang-panjang. Nah ini Tuhan Yesus katakan ini merupakan kebiasaan doa orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Yehova. Mereka beranggapan bahwa semakin sering mereka berdoa, semakin panjang kalimat doa mereka, kata-katanya semakin bagus, berarti dewa-dewa akan mengabulkan permintaan mereka. Nah itu konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel. Doa semakin lama, doa semakin panjang, kata-katanya semakin bagus, itu nanti didengar para dewa. Nah, Yesus mengkoreksi itu. Yesus mengajarkan supaya para murid tidak berdoa dengan bertele-tele. Tidak menggunakan doa sebagai mantra untuk memanipulasi Allah. Tadi dikatakan ayat 8, sebelum kita berdoa, sebelum saya berdoa, sebelum Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdoa, sebelum kita mengucapkan kalimat doa kita, sebelum satu patah kata pun kita keluarkan dari mulut kita, dikatakan Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kebutuhan kita. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta. Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Ya. Oleh karena itu doa jangan bertele-tele. Ya.
Allah itu bukan pribadi yang bodoh, yang nggak tahu kebutuhan kita. Justru dia maha tahu. Ya, justru dia maha tahu. Sebelum kita dilahirkan pun, Allah sudah tahu, ini. Saat ini si A akan minta ini, si B akan minta ini. Dia sudah tahu, karena dia adalah Allah yang maha tahu. Oleh karena itu, jangan berdoa bertele-tele. Nah, sebagai gantinya akan koreksi dua sikap doa yang salah itu, Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami. Ya. Doa yang Bapa kami, ya seperti saya tulis di PowerPoint, doanya singkat. Kalau bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia cuma 2 kalimat. Kalau aslinya dalam bahasa Yunani itu cuma 1 kalimat, Bapak Ibu. Enggak panjang-panjang, 1 kalimat aja cukup. Ya. Kalau bahasa Indonesia 2. Ya. Dulu kita di sekolah minggu sering disuruh guru sekolah minggu menghafal doa Bapa kami. Ya gampang, cepet aja itu. 1 menit, 2 menit kita hafal, selesai. Karena memang singkat. Namun di balik singkatnya, pendeknya doa Bapa kami itu maknanya sangat dalam. Ya. Karena ini bukan hanya bicara soal doa dalam arti perkataan kepada Allah, tapi juga bicara soal sikap hidup. Sikap hidup kita yang harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pada pagi menjelang siang ini, saya akan bagikan 4 pelajaran atau 4 prinsip yang bisa kita ambil dari doa Bapa kami. Ya. Prinsip yang pertama adalah, bisa di next slide-nya, ya. Kerajaan Allah dan kehendaknya harus menjadi center of orbit, pusat orbit dari hidup dan doa orang percaya. Sekali lagi saya ulangi, kerajaan Allah, kehendak Allah, kemauan Allah, keinginan Allah, apa yang jadi maunya Allah, bukan maunya kita ya, harus menjadi center of orbit, pusat orbit dari hidup kita dan doa-doa kita. Hidup saya, hidup Bapak Ibu, doa-doa saya, doa-doa saudara-saudari. Next slide. Nah, di sini saya kasih ilustrasi dari tata surya kita, solar system. Tata surya kita. Tata surya kita itu terdiri dari matahari di tengah, dikelilingi oleh 8 planet. Pak, dulu kayaknya saya diajarin di SD, SMP itu kayaknya ada 9, Pak. Kok ini 8 nih, Pak ya? Dulu memang saya SD, SMP tahun 90-an ya memang diajarin ada 9. Matahari di tengah, bola yang kuning panas itu, tengah, lalu selanjutnya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, 4, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ada 9. Itu tahun 90-an. Ya, kalau SD-nya tahun 90-an pasti diajarinnya 9. Terakhir Pluto, dari Merkurius sampai Pluto. Tapi tahun 2006, ya, tahun 2006, Badan Astronomi Internasional menyatakan, oh Pluto itu udah bukan planet yang seperti yang selama ini kita kira planet, udah bukan. Jadi mereka menjuluki Pluto itu dwarf planet, ya, planet kerdil ya kalau bahasanya. Jadi sekarang yang dihitung benar-benar planet cuma 8. Matahari itu bintang ya, bukan planet. Matahari lalu dikelilingi oleh Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, berhenti di Neptunus. 8 aja. Nah, Bapak Ibu yang di rumah masing-masing bisa memperhatikan gambaran ini. Matahari itu diletakkan Allah, ya, Allah yang menciptakan matahari dalam desainnya, dalam kemahatauannya, Allah taruh matahari yang di tengah. Ya. Bukan bumi yang di tengah. Ya. Bukan bumi yang di tengah. Bukan bumi dikitari oleh planet-planet dan matahari, tapi matahari yang di tengah dikitari bumi dan 7 planet lainnya. Kalau matahari itu di kedudukan matahari yang di tengah diganti, ditaruh misalnya Jupiter di tengah, maka keseimbangan tata surya akan kacau. Ya. Gaya gravitasi Jupiter, walaupun Jupiter itu planet terbesar, gaya gravitasinya tidak cukup kuat untuk menarik planet-planet lainnya berada dalam jalur orbitnya. Ya. Jadi kalau dalam tata surya itu gaya gravitasi matahari itu harus pas, nggak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar, 8 planet akan kesedot.
meledak, hancur. Tapi kalau terlalu kecil, planet-planet akan mental, keluar dari jalurnya, jalur orbitnya, jalur revolusi. Akan mental saling bertubrukan. Jadi harus ditaruh matahari yang paling tengah. Nah, saya suka gambaran ini, ilustrasi ini, karena inilah yang mestinya menjadi gambaran antara hubungan kita dengan sesama dan antara hubungan kita dengan Allah. Allah yang mesti ditaruh di tengah. Keinginan Allah, kehendak Allah, kemauan Allah, itu yang mesti jadi pusat prioritas dari hidup kita. Bukan keinginan teman kita, bukan keinginan kita, bukan keinginan orang tua kita, atau keinginan anak kita. Nah, awalnya kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, semua itu bagus. Allah menciptakan langit bumi, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, hubungan mereka sangat intim dengan Allah. Mereka tunduk sepenuhnya sama Allah. Tapi begitu masuk kejadian ketiga, kejadian pasal 3, terjadi hal yang menyedihkan. Allah berkata, jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi ular, ya, perwujudan dari iblis, dari setan, ular menggoda Hawa. Lihat buahnya bagus tuh, makan aja. Akhirnya Hawa mengulurkan tangannya, ambil buah itu, lalu dimakan. Jatuhlah dalam dosa, lalu buah yang sama itu diberikan kepada Adam. Nah, kena dosa juga. Nah, dua-duanya berdosa. Nah, kita nggak usah berdebat. Memang para ahli teologi itu memperkirakan tuh cerita kayaknya cuma ilustrasi aja. Ya. Kita juga nggak usah berdebat. Buahnya buah apa sih, Pak? Buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu buah apa sih? Kalau di film-film kok apel ya? Tapi ya Alkitab nggak mengatakan gitu. Bisa aja duren. Bisa aja bentuknya berduri. Ya. Kita nggak usah pusing soal buahnya, buah apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah dosa pertama itu sebenarnya adalah keinginan si Hawa, keinginan Adam untuk menjadi sama dengan Allah. Ya. Dibujuk oleh ular, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Waduh, Hawa tergoda, dia makan. Dosa pertama manusia adalah keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Keinginan untuk menjadi sama dengan Allah. Dengan kata lain adalah keinginan untuk menggantikan posisi Allah itu. Ya, menggantikan posisi Allah dengan posisi kita. Itulah dosa pertama. Sebagai akibatnya, sama seperti ilustrasi tadi, kalau matahari diganti, semua akan hancur, semua akan kacau. Begitulah apa yang terjadi dalam sejarah manusia. Di rumah, istri merasa keinginannya harus dituruti. Suami merasa keinginan saya dong, saya kan kepala rumah tangga, kamu yang harus nurut saya. Anak-anak pun begitu, anak-anak merasa dirinya yang harus dimanjakan. Orang tua harus nurut saya, sedangkan orang tua merasa, loh kamu kan anak, kamu yang nurut saya dong. Ribut, itu di rumah. Di kantor, sesama karyawan merasa, oh keinginan saya harus dipenuhi. Kamu harus mengerjakan apa yang saya inginkan. Supervisor kalau bisa harus nurut dengan kemauan saya. Kalau bisa bos, owner sekalipun, owner dari perusahaan, pemilik perusahaan, kalau bisa harus tunduk sama kemauan saya. Kacau. Begitu juga dengan gereja. Sesama jemaat, kamu harus tunduk sama kemauan saya. Saya ini yang paling benar. Kalau bisa majelis, gembala pun harus dipaksa tunduk pada kemauan saya. Itulah dosa pertama. Keinginan kita untuk diorbit, keinginan kita untuk dijadikan pusat perhatian, keinginan kita untuk selalu dituruti kemauannya apa. Keinginan kita untuk menggantikan Allah. Allah pun kita perlakukan, Tuhan saya udah rajin ibadah nih, ibadah online selalu nggak pernah absen, selalu ikut Zoom. Begitu gereja dibuka, saya langsung hadir yang pertama. Saya juga rajin bayar perpuluhan. Saya mau berdoa, saya ada keperluan ini. Tuhan, saya doa, kabulkan ya. Awas, nggak dikabulkan. Ya. Itulah
Dosa manusia, kelemahan manusia yang dasarnya yaitu keinginan untuk menggantikan posisi Allah. Bumi mau menggantikan matahari, ya hancurlah jadinya. Nah, makanya Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu. Nah, ini yang bagus nih. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau di surga, semua malaikat, semua makhluk sudah turut sama Allah. Tapi masalahnya yang di bumi tadi, karena kejadian pasal 3 itu tadi, ya, manusia jatuh dalam dosa. Manusia menjadi egois, maunya dituruti keinginannya. Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu, kehendak Allah, kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bukan cuma ngomong aja, kalau kita kan ngomong doang ya, teori. Banyak pengkhotbah cuma teori, jadilah kehendakmu. Begitu terjadi dia doa, kehendaknya nggak dikabulkan, dia marah, sakit hati, kecewa sama Tuhan. Banyak orang Kristen seperti ini. Kalau Tuhan Yesus bukan hanya teori, prakteknya pun dia lakukan. Contohnya apa? Dalam Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus sudah tahu dia akan ditangkap oleh tentara Romawi, dihina, dicambuk, dipakaikan mahkota duri, sampai akhirnya mati disalib. Tuhan Yesus sudah tahu. Dan dia berdoa di Taman Getsemani. Doanya 3 kali. 3 kali ini kalau bagi orang Yahudi zaman itu, ini udah nggak main-main ini. Benar-benar permohonan yang sangat serius ini. Doanya apa? Ya Bapa, kalau bisa, jika sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan apa ini maksud ya? Mungkin kalau kita nggak ngerti konteks Alkitab, kita bingung. Cawan apa nih? Yesus emang disuruh minum apa? Bukan cawan literal kayak gelas begitu, kayak gelas aqua begitu, bukan. Tapi maksudnya adalah cawan penderitaan. Ya, cawan penderitaan. Kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Yesus tuh nggak mau mati sebenarnya. Yesus nggak mau mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Ditangkap, dihina, dicambuk, ya, dipakaikan mahkota duri, sampai akhirnya disalib. Yesus sebenarnya nggak mau. Kalau bisa ada cara lain, pakailah cara itu untuk menyelamatkan manusia. Jangan sampai saya harus mati disalib. Ya. Tapi kalimatnya bagus ya. Kalau bisa cawan ini berlalu, kalau bisa aku jangan menderita sampai mati kayak begitu, tapi bukan kehendakku, bukan kehendak Yesus, tapi kehendakmu yang terjadi. Kehendak Bapa yang terjadi. Jadi kita harus hidup dengan prinsip kehendak Allah, kemauan Allah, apa yang Allah mau, apa yang Allah ingini, itu yang kita harus turuti dalam hidup kita. Next slide. Ini prinsip yang perlu Bapak Ibu pelajari, boleh dicatat orang-orang di rumah. Jadi kita boleh menyatakan setiap keinginan kita dalam doa pada Allah. Ya. Manusia punya free will, saya punya free will, saya punya kehendak bebas, Bapak Ibu juga masing-masing punya kehendak bebas, punya mau sendiri-sendiri. Ya. Dan kita boleh menyatakan setiap keinginan kita dalam doa kepada Allah. Walaupun tadi sudah dikatakan ayat 8, sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu kita akan minta apa. Ya, jadi silakan kalau mau berdoa. Tetapi jika kemauan kita itu bertentangan dengan kehendak Allah, ya, kita maunya A, Allah maunya B, ya, konflik ya. Maka kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan kemauannya. Kita yang harus ikut maunya Allah. Kita yang harus ikut rencana Allah. Jangan kita paksa Allah ngikut kemauan kita. Jadi dalam Alkitab itu dipenuhi dengan kisah-kisah orang yang berdoa kepada Allah. Orang-orang suci ya, bukan orang-orang benar. Kita nggak ngomong tentang orang-orang yang hidupnya hancur-hancuran. Saya bicara nih tentang kehidupan para nabi, kehidupan para rasul, orang-orang yang diperkenan Allah. Dalam perjanjian lama kita temukan kisah Elia, ya, Nabi Elia. Waktu bangsa Israel di bawah Raja Ahab menyembah Baal, Elia berdoa kepada Allah. Tuhan, jangan turunkan hujan selama 3 tahun.
jangan turunkan hujan selama 3 tahun. Waduh, luar biasa ini. Kita di Indonesia, negara tropis ini, nggak hujan 3 bulan aja kayak panas sekali. Padahal tropis loh. Tropis masih banyak air ya. Bapak Ibu bayangkan ini di Israel. Kalau yang pernah ke Israel pasti tahu, iklimnya itu iklim padang gurun, panas banget. Nah itu nggak hujan 3 tahun. Bayangkan sendiri. Dikabulkan sama Tuhan nggak? Dikabulkan. Israel Utara itu tidak hujan, kekeringan parah 3 tahun. Dikabulkan. Sudah, setelah itu Elia berdoa lagi. Tuhan, turunkan hujan. Langsung turun. Tuhan langsung kabulkan. Luar biasa ya. Pertama dia minta hujan jangan turun 3 tahun, dikabulkan. Sekarang minta lagi, Tuhan turunkan hujan. Turun tuh hujan. Nabi Elia. Nah, dalam perjanjian baru ada juga cerita Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 12 ya, Bapak Ibu boleh catat ayatnya 2 Korintus pasal 12, nanti baca sendiri di rumah dalam saat teduh pribadi Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu mempelajari Alkitab secara pribadi, di situ dikatakan Rasul Paulus tuh mempunyai duri dalam daging. Thorn in the flesh. Apa sih Pak itu duri dalam daging? Apa benar-benar duri mah nempel di kulit kita gitu? Enggak, bukan itu maksudnya. Itu adalah bahasanya orang Yahudi bahwa ada suatu kesakitan. Ya, duri dalam daging. Para ahli Alkitab menyatakan bahwa yang dimaksud duri dalam daging itu adalah penyakit. Oh, Paulus penyakit ya Pak ya? Kanker Pak? Bukan. Paulus punya penyakit mata. Dia itu kan orang pinter. Orang pinter suka baca. Ya. Tapi matanya rabun. Miopi, rabun jauh. Kalau zaman sekarang gampang. Tinggal ke optik, ukur, minus berapa, bikin kacamata, selesai. Bayar, selesai. Tapi ini terjadi zaman dulu. Abad pertama. Bukan abad 21, abad pertama. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan orang rajin baca, suka baca, hobinya baca, tapi matanya rabun. Jadi bacanya harus dekat sekali. Kalau nulis juga kalimatnya harus ditulis besar-besar. Ya. Sangat nggak enak. Paulus berdoa kepada Allah sekali lagi, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Ini kalau 3 kali bagi orang Yahudi ini udah benar-benar penting nih, benar-benar urgent. Doanya Paulus adalah, Tuhan cabut duri dalam daging ini. Dengan kata lain Paulus berdoa, sembuhkan penyakit saya Tuhan. Biar saya gampang kalau mau baca, gampang kalau mau nulis. 3 kali berdoa, jawaban Tuhan, cukup kasih karuniaku untukmu. Cukup kasih karuniaku untukmu. Cukup kasih karunia Allah untuk Paulus. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah Paulus tidak disembuhkan. Allah menghendaki Paulus, Allah mengizinkan Paulus untuk hidup dalam duri dalam dagingnya itu, hidup dengan penyakit matanya itu. Ya. Wah ini aneh ya. Nabi Elia berdoa kok dikabulkan langsung, ini kok Rasul Paulus berdoa sampai 3 kali untuk satu topik yang sama, nggak dikabulkan. Apa Nabi Elia lebih sakti dari Rasul Paulus? Jadi itulah prinsip yang pertama. Kalau kehendak kita bertentangan dengan kehendak Allah, kita yang harus ngikut maunya Allah. Jangan sampai kita konflik dengan Allah, jangan sampai kita memaksa Allah ngikut maunya kita, atau jangan sampai kita murtad karena kecewa doanya nggak dikabulkan, kita murtad. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan hal itu sampai murtad, ya lebih kasihan lagi, nasibnya lebih kasihan lagi karena kehilangan keselamatan yang kekal. Nah, itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua, next slide. Ya. Allah memenuhi kebutuhan orang percaya. Kalimatnya bagus sekali. Kalau bahasa Inggris, give us our daily bread. Berikanlah pada kami roti harian kami. Daily bread. Bukan yearly bread, bukan roti untuk setahun ya. Bukan roti untuk seminggu. Berikan kepada kami roti harian kami. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah kita nggak perlu khawatir akan hari esok, itu yang pertama. Allah pasti akan cukupkan kebutuhan kita. Tapi yang kedua, kita diajar untuk tidak serakah. Kalau doanya untuk setahun, enak juga kali ya, berikanlah pada kami
makanan kami untuk setahun nih. Jadi aman kan? Lumbung, zaman dulu pakai lumbung ya. Lumbung saya penuh terus sama padi, sama gandum. Tapi enggak, Tuhan Yesus enggak mau begitu. Diajarkan secukupnya, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, roti harian, roti yang cukup untuk hari itu aja. Nanti besok ada berkat lagi, besok doa yang sama, berkatnya lain lagi. Jadi enggak perlu serakah. Allah tidak mengajarkan kita untuk doa, untuk minta kekayaan untuk 7 turunan, biar anak cucu saya nggak usah kerja. Allah nggak mengajarkan begitu. Itu doa orang serakah, sampai 7 turunan. Ya. Saya punya anak punya anak lagi, anak punya sampai 7. Itu doa orang serakah. Allah nggak mengajarkan seperti itu. Yesus mengajarkan secukupnya, hari ini aja. Besok doa lagi, nanti ada berkatnya lagi. Ya. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Dalam Mazmur dikatakan, Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang udah tua. Ya. Tapi nggak pernah itu ada orang benar yang meminta-minta. Atau anak cucunya, keturunannya mengemis minta roti. Justru mereka malah makmur dan bisa memberi pinjaman. Kata Daud itu. Ya. Jadi jangan khawatir sama hari esok, tapi juga jangan serakah. Doa secukupnya. Secukupnya ini menurut siapa ya? Ya pastinya tentunya menurut Allah. Kalau ngikutin maunya saya, kalau ngikutin maunya Bapak Ibu di rumah, tidak akan pernah cukup. Kita maunya kalau bisa sebanyak-banyaknya Tuhan. Hari ini minta mobil, besok lihat BMW, besok minta Mercy, terus. Nggak akan pernah puas. Jadi secukupnya di sini adalah secukupnya menurut Allah. Allah yang tahu, oh si A ini, si Robert ini perlunya segini, udah cukup, jangan lebih. Nah, kalau lebih dia lari dari Tuhan. Ya. Berkat yang berlebihan bisa menyebabkan orang hilang dari Tuhan. Oh merasa wah saya udah kaya nih, udah nggak butuh Tuhan. Ya. Secukupnya, tidak serakah, tidak khawatir akan hari esok. Poin yang ketiga, 2 pelajaran lagi, 2 prinsip lagi. Poin yang berikutnya adalah Allah mengampuni dosa kita sebagaimana kita mengampuni kesalahan orang lain. Jadi dalam Alkitab itu kalau Bapak Ibu teliti dari Perjanjian Baru, dari Matius sampai Kitab Wahyu, itu ada 2 jenis pengampunan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengampunan ilahi. Pengampunan ilahi itu apa Pak? Pengampunan ilahi itu waktu kita berbuat dosa, kita minta ampun sama Allah, ya ilahi, Allah. Allah mengampuni kita. Itu pengampunan ilahi. Ini nggak ada masalah. Ya. Allah sudah mengampuni kita melalui karya putranya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Cuma yang kedua ini, pengampunan manusia. Ini yang sering masalah. Pengampunan manusia itu apa? Jadi kalau sesama manusia, saya punya teman. Teman itu berhutang pada saya, nggak mau bayar. Ya. Itu kan kesalahan. Nah, saya gimana reaksinya? Apakah mendendam? Ya. Atau justru mau mengampuni? Ya itulah yang dimaksud dengan pengampunan manusia. Jadi pengampunan ilahi nggak ada masalah, tapi pengampunan manusia ini yang sering banyak terjadi kekeliruan dalam kekristenan. Seorang pendeta senior berkata, ada 3 dosa yang sering dilakukan orang Kristen. Ini pendeta senior ini udah tua ya, dia udah melayani orang Kristen mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang dewasa, sampai lansia pun dia udah tahu. Ya. Latar pendidikan yang berbeda-beda, ada yang nggak sekolah, ya. Sampai ada yang doktor S3, dia sudah tahu, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah dia berkata ada 3 jenis dosa yang masih sering dilakukan orang Kristen. Kita heran, mestinya orang Kristen udah bagus-bagus hidupnya ini. Masih ada dosa ya? Dosa pertama apa sih? Dosa pertama adalah orang Kristen masih banyak yang tidak bersyukur. Waduh, padahal di Alkitab udah banyak banget ayat. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dosa yang kedua, serakah. Nah, dosa pertama sama dosa kedua ini sering berkaitan. Karena kita serakah, ngelihat, oh ini teman saya punya BMW, saya cuma naik Nissan March, saya mau. Jadi kita nggak bersyukur, selalu menuntut sama Allah. Yang ketiga adalah, orang Kristen suka menendam, masih suka menendam. Walaupun di ayat Alkitab sudah dikatakan dengan jelas,
ampunilah kami akan kesalahan kami. Nggak berhenti ayatnya di situ, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu ampuni tetanggamu, saudaramu, suamimu, istrimu, mertuamu, mantumu, teman kantormu yang bersalah pada kamu, maka Allah, Bapa di surga, akan mengampuni kesalahanmu. Tapi kalau kamu nggak mengampuni kesalahan mereka, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi erat kaitannya. Jadi, ampuni kesalahan orang yang bersalah pada kita, jangan mendendam. Kalau mendendam, Allah yang akan mengingat-ingat justru kesalahan kita yang diingat-ingat oleh Allah. Poin terakhir, prinsip yang keempat, ya, prinsip yang keempat adalah hanya Allah yang sanggup menolong orang percaya mengatasi percobaan dan tipu daya setan. Orang hidup pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya sudah mati tuh orang berarti. Orang hidup pasti ada masalah, pasti ada kesulitan, pasti ada rintangan. Nah, dalam Alkitab itu bisa dipandang dari dua perspektif. Masalah saya punya masalah hari ini, itu bisa dianggap sebagai ujian dari Allah. Ujian itu maksudnya baik. Seperti Bapak Ibu yang sudah punya anak, sekolah, gurunya ngasih ujian. Maksudnya baik, supaya anak itu belajar, supaya dia bisa naik ke kelas berikutnya. Itu ujian. Tapi bisa juga dilihat dari perspektif pencobaan. Pencobaan itu apa, Pak? Pencobaan itu bukan diberikan oleh Allah. Yakobus 1 ayat 13 menyatakan Allah tidak mungkin ngasih kita pencobaan. Ya. Allah tidak bermaksud jahat atas Bapak Ibu. Tapi yang ngasih pencobaan adalah iblis atau setan. Pencobaan diberikan dengan tujuan yang jahat, supaya Bapak Ibu jatuh, nggak kuat ikut Yesus, murtad. Tadi ayatnya dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Terjemahannya kurang tepat. Terjemahannya mestinya, tetapi lepaskan kami dari si jahat. Si jahat siapa? Ya udah, kita tahu kan, si jahat itu siapa? Ya udah itu. Lepaskan kami dari cengkraman iblis. Jadi kita jangan merasa pinter, jangan merasa kuat menghadapi hidup. Tapi kita harus selalu meminta kepada Allah supaya Dia kasih kita kekuatan untuk menghadapi berbagai pencobaan. Nah, next slide. Saya akan akhiri khotbah saya dengan ringkasan singkat jadi kita sudah belajar ada 4 prinsip atau 4 pelajaran dari doa Bapa kami. Yang pertama, kehendak Allah, kerajaan Allah itu harus menjadi pusat dari hidup kita, dari doa-doa kita. Kalau kemauan kita beda dengan kemauan Allah, kita yang nurut sama Allah. Jangan kita paksa Allah jadi pembantu kita untuk nurut kemauan kita. Yang kedua, jangan kita hidup dalam keserakahan dan kekhawatiran akan masa depan. Jangan khawatir, berkatnya pasti ada, tapi juga jangan serakah. Yang ketiga adalah pengampunan Allah dan pengampunan kita, pengampunan manusia, itu sangat erat kaitannya. Ampuni saudara yang bersalah pada kita. Dan yang terakhir adalah hanya Allah yang sanggup menolong orang percaya melalui berbagai pencobaan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini atas firman yang Kau berikan kepada kami. Baik jemaat-Mu di tempat ini maupun yang mendengarkan di rumah mereka masing-masing. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami masih berdoa dengan sikap yang egois. Sikap yang hanya ingin kehendak kami yang dituruti. Ampuni kami juga jika kami masih suka khawatir akan hari esok, jika kami masih serakah dalam hidup ini. Beri kami kekuatan untuk mampu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Memberikan pengampunan bagi suami, istri, anak, orang tua, rekan kantor, bos, karyawan, maupun saudara seiman yang bersalah pada kami. Dan mampukan kami untuk menghadapi segala ujian dan pencobaan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Allah yang Maha Kuasa kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang luar biasa yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Biarlah kita semakin belajar menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan semakin lebih dalam lagi. Amin, Bapak Ibu saudara terkasih. Amin, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di tempat ini maupun Bapak Ibu yang sudah tersedia, yaitu boleh memberikan persembahannya melalui rekening BCA dengan nomor rekening 070425 0050 atas nama GBI Impact Umum. Sekali lagi, dengan nomor rekening 070425 0050 atas nama GBI Impact Umum. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita lihat puji. Ya, mari kita memberikan persembahan kita, mari kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan memberikan persembahan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Puji nama Tuhan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan Impact News pada hari ini, yaitu yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yaitu ibadah online pada hari Minggu dimulai dari jam 10 pagi live Zoom. Linknya akan diberikan atau di-sharekan melalui tim media kita. Bapak Ibu boleh juga berbagi share link kepada saudara-saudara atau keluarga atau kerabat untuk bersama-sama kita kembali memuji nama Tuhan pada hari Minggu ke depannya. Dan juga akan ada live Facebook ibadah pada jam 15 PM atau jam 3 sore. Ya, maaf ya. Yaitu di ibadah live Zoom, live Facebook, maaf ya.
Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, GB Impact ada doa fajar pada setiap hari Senin mulai dari jam 5 pagi, live Facebook. Dan juga pada hari Kamis, setiap Kamis jam 5 live Facebook. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak untuk ikut berpartisipan ya, untuk mengikuti bersama-sama dalam ibadah doa fajar. Di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh menyampaikan doa-doa syafaat yang akan kita doakan bersama-sama. Nah, yang selanjutnya kita akan adakan ibadah sekolah minggu pada minggu yang pertama dan juga minggu yang ketiga. Sekali lagi, ibadah sekolah minggu pada minggu yang pertama dan juga minggu yang ketiga, mulai dari jam 13.30. Sekali lagi, jam 13.30. Bapak Ibu saudara yang terkasih, minggu depan kita akan mengadakan baptisan selam, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 mulai jam 11. Mulai jam 11, yaitu berada di Hotel Grand Cokro. Oke ya, Grand Cokro Daan Mogot. Sekali lagi, perlu diingatkan peserta baptis pada jam 10 sudah tiba di lokasi jam 10 ya. Oke. Mungkin sekian informasi Impact News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, kami dari tim GB Impact mengucapkan terima kasih buat persembahan saudara dan juga perpuluhan yang saudara berikan. Biarlah persembahan saudara menjadi berkat dan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju. Dan mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, di mana Tuhan umat-Mu telah memberikan sebagian dari berkat-Mu yang Tuhan berikan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya, maupun yang belum memberikannya, Tuhan memberkati lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita satu dalam doa untuk doa syafaat. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat kesempatan yang indah ini Bapa, di mana kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan, yaitu Bapak Dr. Robert Paul Trisna. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu membukakan mata hati rohani kami. Biarlah kami meresponi firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, supaya kami menjadi orang yang selalu bersyukur, tidak serakah dan juga tidak mendendam. Tetapi kami belajar bersyukur. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, kami syukuri dan kami terima kasih. Dan kami bersyukur Bapak. Berkati Bapak Robert, apa yang menjadi cita-citanya dan pelayanannya Tuhan berkati. Semakin hari semakin maju. Biar nama-Mu Tuhan yang selalu ditinggikan. Biar nama-Mu Tuhan yang selalu diagungkan di dalam kehidupannya. Berkati semuanya apa yang dibutuhkan oleh Bapak Robert dan keluarganya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur, kami berdoa juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Esther Evi Chandra, dan Bapak Jonathan Trisna. Biar Tuhan pakai kedua para pemimpin ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat untuk GB Impact. GB Impact Jakarta dan GB Impact Pangkal Pinang. Tuhan urapi Tuhan, beliau Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang sempurna. Apa yang menjadi doa-doanya Tuhan berkati. Dan juga berkati keluarganya. Dan Tuhan Yesus buat berhasil. Apa yang dikerjakan oleh Pak Jonathan maupun Ibu Gembala, Tuhan Yesus selalu buat berhasil. Beri kekuatan, beri kesehatan yang prima. Dan juga hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus terus mengurapi. Berikan pewahyuan yang baru Tuhan. Setiap hari Tuhan. Yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa terus biar GB Impact semakin hari menjadi gereja yang maju.
gereja yang menjadi terobosan untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, satu kesempatan yang indah Tuhan, melalui pelayanan pekerjaan Tuhan, melalui live streaming ini Tuhan, banyak menjangkau jiwa-jiwa, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan sampai ke ujung-ujung bumi, dan pelosok sekalipun lawat Tuhan, dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja melalui pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan berkati pelayanan di tempat ini Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar pelayanan ini benar-benar berkembang di dalam nama Yesus. Kami memberkati juga Tuhan, bangsa negara kami Indonesia. Kami memberkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh kabinet yang ada. Lawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Taruhkan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Beri hikmat di dalam memimpin negara kami. Bawa bangsa negara kami, para pemimpin negara kami Tuhan, untuk lebih dalam lagi. Supaya Tuhan, setiap kebijakan keputusan yang mereka ambil, membawa perubahan yang ke arah lebih baik lagi Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan setiap vaksinasi yang sedang dilaksanakan, terus Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah, lawat dengan kuasa-Mu, supaya pelaksanaan vaksin ini benar-benar Tuhan, menjangkau semuanya, dan orang-orang yang di Indonesia juga Tuhan, diberikan imun yang kuat, tubuh yang sehat. Ketika tubuh yang sehat, imun yang kuat, mereka akan beraktivitas dan melakukan hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Berkati juga pelayanan, berkati juga pekerjaan antara pemerintah dan daerah, pusat dan daerah, agar ada kerjasama yang baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan bangsa kami. Pulihlah Indonesiaku, pulihlah bangsaku. Dan kami berdoa Tuhan, biar terobosan terjadi atas bangsa Indonesia. Terobosan kesehatan, terobosan keuangan juga Tuhan. Bahkan juga Tuhan, di bidang hal kesehatan, Engkau lawat Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Angka kematian semakin ditekan. Angka yang orang-orang disembuhkan semakin naik Tuhan. Bahkan orang yang terpapar semakin menurun. Dan kami akan melihat tangan kuasa Tuhan yang begitu besar, yang membawa Indonesia dan seluruh umat-Mu Tuhan. Dalam masa-masa yang pandemi ini Tuhan, Engkau akan melawat dan membawa bangsa kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan, beri kemampuan untuk kepada setiap para pemimpin. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Biar nama-Mu Tuhan disanjung dan ditinggikan. Pulihlah Indonesiaku, pulihlah bangsaku. Karena kami percaya Indonesia kuat, Indonesia jaya, Indonesia tangguh. Karena Tuhan yang berperan aktif atas negara kami Indonesia. Karena Indonesia sangat disayangi dan dikasihi oleh Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami doa. Dan kami mengucap syukur, kami melepaskan berkat shalom untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima doa berkat melalui Ibu Gembala. Mari bangkit berdiri dimanapun saudara berada, Anda di rumah, bangkit berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Bapa ini kami. Sungguh kami mengucap syukur. Kiranya berkat firman yang telah kami dengar boleh tercurah pada kehidupan kami Tuhan. Dan kami dimampukan untuk menjalani firman yang telah kami dengar. Dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, serta damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kami dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya bersama saya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi ya. Shalom buat semuanya yang ada di Zoom. Boleh shalom.
Shalom juga. Ada Pak Jonathan tuh, semua yang ada di Zoom, kurang lebih ada beberapa 1.000 orang. Ya, Shalom. Suatu hari kita akan temu muka. Terus berdoa dan berdoa. Dan kami berharap semua tim yang ada di sini, juga Bapak Robert menyampaikan shalomnya, menyampaikan doanya untuk semua kita akan cepat atau lambat Tuhan izinkan sama-sama beribadah, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala kita. Terima kasih Bapak Ibu, saudara yang terkasih yang sudah bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara yang terkasih di sini. Salam Ibu Sisi, salam, salam Pak Jonathan. Terima kasih, selamat hari Minggu Pak Jonathan. Iya, ada Pak Saibun Manurung. Boleh Bapak Ibu saudara di kameranya boleh dibuka bersama-sama biar kita bisa melihat. Iya. Ya, salam. Ada Pak Saibun, ada Samuel, ada Pak Suryadi Wangsa, Koawi ya. Ada Kak Sausi, Kak Sausian. Selamat hari Minggu Kak Sausian. Shalom. Ada Ibu Kak Jernih. Ya, maaf ya, nggak kurang kelihatan di sini. Iya, ada Ibu Kak Priscila. Halo, shalom Ibu Priscila. Ada Ibu Mince ya, Tambunan. Halo Ibu, shalom. Ya, ada Oma Caca juga. Terima kasih. Salam Oma Caca. Ada siapa lagi ya? Oh, ada Ko Henry on. Salam Ko Henry. Shalom, selamat hari Minggu. Salam. Ada Pak Frederick. Ya, salam Pak Frederick. Shalom. Ada Kayona juga. Shalom Kayona. Iya, siapa lagi di sini? Ada Adi Wijaya. Ya, salam Adi. Salam, ada Ivana juga. Salam Ivana bersama dengan EE ya. Puji Tuhan. Haleluya ya. Ya, siapa lagi yang ada di sini? Oh ya. Ada partisipannya 31 orang ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara yang terkasih yang sudah bersama-sama kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini, dan juga kita mengharapkan kita bersama-sama kembali untuk minggu depan kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan melalui via Zoom hari ini. Amin. Iya. Oh, ada Ibu Nelly. Halo, salam Ibu Nelly. Shalom. Iya. Ada Ko Awi juga. Shalom. Iya, boleh media nanti boleh difotoin. Oh ya, ini sudah direkam ya. Oke. Iya. Boleh difoto juga, boleh di screenshot sebagai kenang-kenangan masa pandemi kita live Zoom ya kan. Nanti semoga kita nanti minggu depan kalau sudah diizinkan oleh pemerintah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan tatap muka. Amin. Kita doalah semakin kuat ya. Ya. Oke, puji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan ya. Iya. Bapak Ibu boleh terima kasih sekali lagi ya, kita berterima kasih bersama-sama sudah berpartisipasi. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara
Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaan. Sekali lagi, syukur bagimu, Syukur bagimu Tuhan. segala hormat